Jepara. Kota ini merupakan kota kelahiran dari Raden Ajeng Kartini, seorang perempuan hebat dari kota Jepara yang dijuluki sebagai pejuang emansipasi wanita. Ia berjuang keras bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk banyak wanita di masanya, agar tercapai keadilan dan kesetaraan hak antara kaum pria dan wanita. Tidak hanya itu, wanita yang lahir pada tanggal 21 April 1876 ini merupakan sosok yang berperan dalam memperkenalkan seni Jepara pada dunia internasional, seperti halnya batik dan ukiran khas Jepara. Namun, sosok Kartini punya kisah dan karya lebih dari itu semua. Sebuah usaha yang didirikan oleh pemuda Jepara Afif Isyarokbi atau Apip, yang di dalamnya terdapat usaha atau komunitas lain, di mana salah satunya adalah Rumah Kartini. Sekelompok anak muda yang diketuai oleh Mirzan dan Mimin mendirikan komunitas Rumah Kartini ini sebagai wujud kepedulian terhadap Kartini dan pelestarian budaya serta kesenian Jepara. Dari mural itu kita juga mengenalkan Rumah Kartini, akhirnya orang-orang banyak yang tahu. Dan visi misi kita mempelajari tentang Kartini, riset sejarah keseniannya. Itu akhirnya Rumah Kartini juga mengangkat sejarah dan kebudayaan Jepara semuanya. Ini itu dari teman-teman yang di Jepara yang kuliah di luar kota, terutama di Jogja dan Semarang, yang sering kita nongkrong bersama, ya. Kepengen kita tentang Kartini dan Jepara itu gimana? Dari Jepara sendiri, Semuanya dari Jepara, tapi juga ada sebagian aja yang sering bantu teman-teman yang ini kita ingat acara kayak gini, sering bantu. Terus awal yang mulai berdirinya itu kita nongkrong sering gitu, oh ya gitu. Nah, terus ya caranya ngangkat dikit tentang Kartini tentang Jepara ini kayak gitu. Oke, bariku segala itu apa sih? Tapi dulunya itu berbasis dari kesenian dulu. Kita tuh pengen mengangkat Jepara, tapi dari keseniannya. Ya ngobrol-ngobrol biasa gini kayak nongkrong biasa gitu. Terus gimana ya mengangkat Jepara, tapi dari keseniannya. Makanya itu kita mulai dari pas itu ada project kayak mural dulu pertama di SCC itu udah dapat Kartini, terus gambar-gambar bikin mural itu di SCC pojokan itu. Dan dari situ kita pengen mengenalkan Masyarakat dan biar ini loh Mbak, Kartini sekarang kan mungkin orang-orang itu sudah melupakan. Kalau kita lihat suatu moral itu orang Kartini, orang Jepara kayak gitu.
Dan orang-orang tidak harus 21 April aja yang dia tahu tentang Hari Kartini, proses-proses sebenarnya dan tentang Jepara ini. Jadi dalam mural itu sih ada pesan dari kita untuk masyarakat Jepara. Jadi kita bukan sekedar tinggal coret-coretan itu enggak. Jadi kita menyampaikan suatu pesan itu. Karakter moral mungkin kita ambil dari Jepara ini baru kenapa sih itu yang kita sampaikan untuk Karakter masyarakat. moral tetap kenapa ada ornamen, soalnya kita Jepara itu. kita emang seringnya bikin mural itu hitam putih ya, buat mempertegas aja gitu. Setelah mengeluarkan produk Kimo pada bulan Juli 2010 dengan sistem pre-order lewat media jejaring sosial dan didukung oleh orang-orang di komunitasnya, hal yang sangat luar biasa dengan dirilisnya kaos tersebut menjadikan produk Kimo dapat dinikmati oleh beberapa kota di Indonesia, bahkan sampai ke beberapa negara luar. 1 tahun pertama, mereka terus membangun Kimo dengan kerja keras untuk memvisualisasikan desain tentang kota Jepara yang beretika dan menarik, didukung oleh karakter Kimo sendiri. Setiap mengeluarkan desain kaos tentang Jepara, Kimo mendapat tanggapan positif serta antusiasme yang tinggi dari masyarakat. Dari semangat dan dukungan masyarakat itulah Kimo saat ini sudah mempunyai toko untuk menampilkan karya-karyanya lewat media kaos, aksesoris, dan sebagainya dalam mengenalkan kota Jepara. Habis desain, terbitlah produk. Begitulah slogan dari Kimo. Proses pembuatan desain untuk setiap kaos Kimo memakan waktu lama agar menjadi karya yang beridentitas Jepara, berkonsep, dan juga detail. Pembuatan desain kali ini adalah desain bertemakan Karimun Jawa. Visualisasi ini merupakan penggabungan antara ikon Karimun Jawa sebagai kota pesisir yang sudah menjadi identitas Jepara dengan hiasan hasil lautnya yang terkesan rumit dan menarik. Yang menjadi pokok dari karya tersebut adalah menulis konsep yang akan disampaikan kepada masyarakat. Kemudian, membuat beberapa sketch untuk layout scan-sketch. Pada bagian ini, software yang umum digunakan untuk melakukan pengeditan adalah CorelDRAW dan Photoshop. Kimo sangat memperhatikan warna dalam komposisi, balance, juga ritme visual. Proses pembuatan kaos juga diserahkan sepenuhnya oleh vendor sablon Bintang Mas Jepara. Dengan bahan soft rubber, kedetailannya masih bisa digesut manual dengan hasil yang bagus. Sampai dalam leher pun disablon dengan tag Kimo dan Bintang Mas Jepara. Struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
on the run, driving in the sun, looking out for number one. California, here we come, right back where we started from. Well, hustlers, grab your guns, your shadow weighs a ton, driving down the 101. California, here we come, right back where we started from. California. Nothing's gonna stop me now. California, here we come, right back where we started from. A pedal to the floor, thinking of the war, gotta get us to the show. California, here we come.